ارتقى 18 شهيد و37 مصاب جريح. طبعا الجرحى إصاباتهم متفاوتة بين طفيفة إلى Israel secara teratur menargetkan lokasi militer di Suriah yang terkait dengan Iran dan kelompok militan Lebanon, Hizbullah. Jika kalian sadar, sejak serangan 7 Oktober tahun lalu, Israel turut meningkatkan serangan terhadap targetnya di Suriah. Namun apa yang terjadi pada awal pekan ini dianggap tak biasa, terutama karena intensitas dan jumlah korban tewas yang dilaporkan. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya diinginkan Israel? Bukankah ini berpotensi memperluas eskalasi konflik? Serangan udara ke Suriah. Israel kembali melancarkan serangan ke Suriah pada 8 September 2024. Tidak tanggung-tanggung, skala serangan kali ini terhitung cukup besar, dengan jumlah korban tewas terbesar dalam serangan sejenis sejak Perang Gaza dimulai. Menteri Kelistrikan Mohammad Al-Zamel menyebut serangan telah menyebabkan kerusakan yang sangat signifikan pada infrastruktur air dan listrik. Adapun Menteri Kesehatan Suriah Hasan Al-Ghabbas yang berbicara kepada wartawan menggambarkan serangan itu sebagai agresi brutal dan biadab. Ia sekaligus melaporkan jumlah korban yang meningkat jadi 18 orang, sementara hampir 40 orang lainnya mengalami luka-luka, seperti dikutip Associated Press. Di sisi lain, Syrian Observatory for Human Rights mengatakan 25 orang tewas, di mana jumlah tersebut mewakili sedikitnya 5 warga sipil, sedang sisanya mencakup tentara Suriah dan anggota Hizbullah, serta kelompok bersenjata lain yang terkait dengan Iran. Pemantau perang yang berbasis di Inggris itu pun meneruskan sejumlah titik yang menjadi lokasi target. Di antaranya, pusat penelitian ilmiah di Mashhad, serta lokasi lain berupa tempat milisi dan pakar Iran ditempatkan untuk mengembangkan senjata di Suriah. Tidak ada komentar langsung dari militer Israel. Sebagaimana biasanya, ratusan serangan telah dilancarkan, namun Israel jarang mengakui atau membahas operasi tersebut. Observatorium mencatat serangan pada Minggu malam ini merupakan bagian dari serangan Israel yang sedang berlangsung di Suriah, dengan 64 serangan dilaporkan sejauh ini pada tahun 2024. Kecam serangan ke Israel. Kantor berita milik pemerintah Sana melaporkan Israel melancarkan serangan udara dari arah barat Laut Lebanon, di mana sejumlah lokasi militer di wilayah tengah Suriah menjadi sasarannya. Melihat dampak besar yang ditimbulkan, tidak heran jika kecaman berdatangan tak terkecuali dari otoritas Suriah yang mewakili. Kementerian Luar Negeri Suriah mengutuk dengan keras serangan udara Israel tersebut. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip English News, pihak kementerian mengecam kelanjutan agresi Israel di wilayah Suriah dan menuduh Israel berusaha meningkatkan ketegangan melalui pelanggaran berulang yang sifatnya agresif. Mengungkit operasi militer di tepi barat berikut aksi genosida secara luas, kementerian itu sekalian menyebut Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab atas konsekuensi ketidakstabilan di kawasan. Masih dalam kesempatan yang sama, Suriah sekaligus menyalahkan sekutu barat Israel, terutama Amerika Serikat, yang disebutnya terlibat langsung dalam permusuhan karena telah memberi dukungan tak terbatas kepada negeri Zionis. Karenanya, bertepatan dengan momen yang dirasa tepat, kementerian melayangkan permintaan kepada masyarakat internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatannya. Selain itu, sikap tegas terhadap apa yang digambarkannya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional juga dipikirnya perlu untuk ditindaklanjuti. Mengapa Israel serang Suriah? Terjadi secara berulang dan semakin intens, mengapa serangan Israel ke Suriah terpantau makin gacor. Jika benar targetnya adalah Iran, mengapa Suriah harus menanggung serangan sebanyak ini? Untuk mengetahui itu, penting untuk melihat ke belakang dan menelisik lebih jauh terkait wilayah mana saja yang menjadi target Israel selama ini. Sempat disinggung di awal bahwa serangan terbaru dilakukan untuk menghancurkan pusat penelitian ilmiah di Mashhad.
Di sana terdapat pusat studi dan penelitian ilmiah yang dikenal sebagai CIRS atau SSRC, sebuah lokasi yang telah lama dikaitkan dengan pembuatan senjata kimia dan rudal presisi untuk Hizbullah dan proksi-proksi Iran lainnya. The Guardian dalam rilisnya mencatat Israel telah bertekad untuk menghentikan penguatan Iran di Suriah, terutama karena Suriah merupakan rute utama bagi Iran untuk mengirim senjata kepada Hizbullah. Singkatnya, Suriah dijadikan sebagai akses pengiriman senjata Iran kepada milisi Lebanon itu. Sebelumnya, Israel juga menuduh daerah Mashaf yang berada di sebelah barat kegubernuran Hamad digunakan sebagai pangkalan pasukan Iran dan milisi pro-Iran. Hal inilah yang kemudian membuat kawasan itu menjadi sasaran Israel selama ini. Iran membantah. Menanggapi keterlibatan isu penghancuran pusat penelitian ilmiah di Mashaf, juru bicara Kemenlu Iran, Nasser Kanaani membantah bahwa lokasi yang diserang Israel di Suriah itu adalah milik sekutunya. Kami dengan tegas menolak tuduhan tentang peran Iran dalam mengirim senjata ke salah satu pihak yang bertikai, dan kami menilai tuduhan tersebut bermotif politik oleh beberapa pihak. Katanya sehari setelah serangan, melalui keterangan video yang diunggah Associated Press. Tidak hanya itu, dalam kesempatan yang diketahui sebagai konferensi pers itu, Kanaani sekalian mengutuk serangan rezim Zionis dengan menyebutnya sebagai tindakan kriminal di tanah Suriah. Kendati demikian, belum ada komentar langsung dari militer Israel atas serangan tersebut hingga saat ini. Suriah pada dasarnya berupaya untuk menjauh dari konflik Israel-Hamas yang telah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perang regional yang lebih luas di Timur Tengah. Hanya saja, ada klaim berulang terhadap Mashaf tak bisa dihindari. Terlebih Israel telah menjadikannya sasaran pada tahun 2017 atas tudingan penyimpanan rudal jarak pendek dan amunisi kimia. Persiapan untuk operasi besar ke Lebanon. Sebagaimana yang dipahami bersama sejak awal, serangan di Suriah bertujuan untuk melemahkan kekuatan Iran di negara itu. Kemudian, melihat peningkatan eskalasi yang dibarengi tingginya intensitas serangan, benarkah Israel memiliki agenda tersendiri? Faktanya, Israel berusaha menggagalkan transfer senjata dari Iran ke Hizbullah melalui Suriah selama bertahun-tahun, terutama yang difokuskan pada penyelundupan dalam konvoi. Karenanya, serangan di Suriah disebut oleh analis sebagai persiapan untuk operasi besar ke Lebanon. WeNet News melaporkan serangan udara di Suriah dan Lebanon pada Minggu malam yang dikaitkan dengan Angkatan Udara Israel bisa saja terkait dengan persiapan IDF untuk kemungkinan kampanye operasi besar di Lebanon. Analisis ini berangkat dari keadaan abnormal serangan yang dijabarkan sebagai berikut. Serangan yang dimulai pukul 11 malam itu berlanjut dalam 4 gelombang hingga lewat dari pukul 2 dini hari. Gelombang serangan itu kemudian dinilai tidak teratur menurut standar apapun, baik dalam hal durasi, jumlah target, dan cakupan geografis. Jika Angkatan Udara Israel melakukan serangan ini, kemungkinan besar upaya tersebut dilakukan berdasarkan intelijen yang juga memperhitungkan kerusakan tambahan. Dalam hal ini kerusakan pada industri teknologi tinggi militer Suriah dan Iran. Menurut publikasi asing, baik Israel maupun AS berupaya menyerang penyelundupan senjata melalui koridor yang membentang, entah dari Iran melalui Irak ke Suriah maupun dari Suriah ke Lebanon. Namun, tampaknya kemampuan untuk sepenuhnya menggagalkan setiap upaya penyelundupan melalui jalur darat dari Iran ke Suriah terbatas. Benar bahwa Iran belum melakukan serangan sebagai balasan atas kematian Haniyeh. Namun konflik yang pada dasarnya tak pernah redup hanya membutuhkan sedikit pemantik jika pihak tertentu ingin melihatnya berkobar. Kini, Israel kembali memulai strateginya dalam menghadapi musuh. Menurut kalian, akankah serangan balasan akan dilancarkan Iran maupun proksi?